Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mengenalkan materi Pancasila dengan dosen pengampu Bapak Dr. Haji Metroyadi SH MPD dan Bapak Zain Ahmad Fauzi MPD. Nama saya Jihan Milanda Maharani dari kelas 1E NIM 231125320058 dari program studi PGSD. Saat ini saya berada di Open Space. Baik, saya akan menjelaskan Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan. Nah, Pancasila merupakan dasar filsafat negara Republik Indonesia yang resmi disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, yang dimana menjadi ideologi dasar bagi negara Indonesia. Nah, menurut Muhammad Yamin, Pancasila berasal dari kata panca yang berarti lima dan sila yang berarti sendi, asas, dasar, atau peraturan tentang tingkah laku yang penting dan baik. Nah, nilai-nilai Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia yaitu pada zaman Kutai menampilkan nilai-nilai sosial politik dan zaman ketuhanan. Lalu zaman Sriwijaya menampilkan nilai-nilai sila Pancasila yang mengembangkan politik liberal dan aktif. Lalu ada zaman kerajaan-kerajaan sebelum Majapahit yang dimana sila-sila Pancasila ini sudah diterapkan bahkan sebelum masa kerajaan Majapahit berdiri, seperti masyarakat dengan kepercayaan yang berbeda-beda, hidup berdampingan dan saling bertoleransi satu sama lain. Nah, sebagai contohnya nih, ada Raja Erlangga yang mempunyai sikap toleran terhadap agama. Lalu ada zaman kerajaan penjajahan Majapahit. Nah, nilai-nilai Pancasila yang terdapatnya yaitu nilai ketuhanan yang memeluk agama Hindu dan Buddha. Lalu ada nilai kemanusiaan yang menghargai perbedaan agama. Lalu ada nilai persatuan, ingin mempersatukan Nusantara. Lalu ada nilai kerakyatan hidup sejahtera dan makmur, yang dimana ada nilai keadilan tidak membeda-bedakan kedudukan dan menjunjung tinggi. Proses perumusan Pancasila sidang BPUPKI pertama dilakukan rapat selama 4 hari yang dimana Muhammad Yamin 29 Mei 1945 itu mengajukan calon rumusan dasar. Yang pertama ada pri kebangsaan, yang kedua pri kemanusiaan, yang ketiga pri ketuhanan, yang keempat pri kerakyatan, yang ada permusyawaratan, perwakilan, kebijakan, dan kesejahteraan rakyat. Nah, lalu ada keadilan sosial 2. Lalu ada menurut Dr. Supomo 1945 itu tanggal 31 Mei, yang dimana ada persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan sosial. Nah, menurut Soekarno 1 Juni 1945 ada nasionalisme, kebangsaan Indonesia, internasionalisme, perikemanusiaan, mufakat demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Sidang BPUPKI ini di antara usulan rumusan tersebut, usulan Soekarno yang paling diterima, sehingga yang dimana sidang BPUPKI pertama ini menyepakati rumusan dasar negara Pancasila 1 Juni 1945 sebagai hari lahir Pancasila. Lalu ada sidang BPUPKI kedua, Komite 9 pada 22 Juni 1945. Panitia 9 dan 38 anggotanya melakukan pertemuan untuk merancang pembukaan hukum dasar bagi negara Indonesia. Nah, yang dimana ada Piagam Jakarta atau Jakarta Charter Ketuhanan dengan mengamalkan syariat Islam bagi yang menganutnya, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sidang BPUPKI kedua ini hasil panitia perancang UUD 14 Juli 1945, yang dimana pernyataan Indonesia Merdeka, pembukaan konstitusi, batang tubuh undang-undang dasar, keputusan, lalu ada keputusan tentang luas negara bekas wilayah Hindia Belanda, yang dahulu bekas wilayah Hindia Belanda ditambah Malaya, Kalimantan Utara, Irian Timur, dan pulau-pulau sekitar bekas wilayah Hindia Belanda dengan Malaya, tetapi dikurangi Irian Barat. Nah, proklamasi kemerdekaan, sidang PPKI. Nah, peristiwa menjelang proklamasi kemerdekaan, lalu ada pelaksana proklamasi kemerdekaan, lalu ada penyebaran berita proklamasi kemerdekaan
1945 dan Respon Rakyat Indonesia. Sidang PPKI dilakukan pada tanggal 18 Agustus dan yang kedua pada tanggal 19 Agustus dengan menetapkan daerah provinsi, memilih presiden dan wakil presiden yaitu Soekarno dan Muhammad Hatta. Lalu ada pembentukan Komite Nasional Daerah, membentuk Komite Nasional yang lalu ada membentuk Departemen Indonesia Pusat bersama menterinya. Nah, sidang PPKI yang ketiga itu tanggal 20 Agustus 1945. Lalu yang keempat 22 Agustus 1945. Nah, pembahasan agenda Badan Penolong Keluarga korban perang yang adapun keputusannya yaitu dihasilkan terdiri atas 8 pasal. Salah satunya yaitu terdapat dalam pasal 2 dibentuk Badan Keamanan Rakyat atau BKR, pembentukan Komite Nasional Partai Nasional Indonesia berpusat di Jakarta. Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila sebagai sistem filsafat karena kelima sila dan nilai Pancasila mempunyai bentuk piramida yang menggambarkan bentuk nilai Pancasila yang hierarkis dan kesatuannya terdiri atas semua silanya sehingga tidak dapat berdiri di atas satu sama lain. Hal ini menyebabkan hubungan sila-sila Pancasila yang saling mengisi dan saling mengkualifikasi sehingga kesatuan tersebut melahirkan sistem filsafat yang memiliki dasar ontologis dan antropologis yang membuat manusia memiliki hak mutlak sebagai subjek pendukung. Sila-sila Pancasila dasar epistemologis, Pancasila sebagai ideologi bangsa dan pedoman sehari-hari bangsa dan dasar aksiologis penjabaran Pancasila sebagai nilai yang ada pada masyarakat menjadi suatu kesatuan. Pancasila dapat menjadikan nilai-nilai dasar fundamental bagi bangsa dan negara. Nah, dasar filsafat dan nilai-nilai Pancasila bersifat universal sehingga mencerminkan humanisme sehingga Pancasila dapat diterima oleh semua orang. Pancasila menjadi khas bangsa Indonesia dan menjadi identitas bangsa dan berkat legitimasi moral dan budaya bangsa Indonesia. Pancasila sebagai etika politik memiliki nilai bersifat universal sehingga dapat berupa hakikat esensi dan intisari yang menjadikannya sumber etika nilai dasar yang terkandung di dalam Pancasila. Pancasila menjadi instrumental pedoman akan nilai praktis yang merupakan perwujudan nilai-nilai tersebut. Terdapat norma, moral, dan hierarki manusia di dalam Pancasila, menjadikan sebagai etika yang berpolitik manusia merupakan makhluk individu sosial yang dimana memiliki filsafat, moral, dimensi politis di kehidupannya, sehingga selalu dikaitkan dengan kehidupan bernegara dan Pancasila sebagai ideologi nasional. Asal mula Pancasila sendiri ini bermula menjadi asal mula bahan, bentuk mula karya, mula tujuan dan dari Pancasila yang dimana menjadi dasar filsafat negara asal mula yang sudah dan menjelang proklamasi kemerdekaan sejak dirumuskan oleh BPUPKI di sidang pertamanya sehingga pengesahan oleh PPKI. Sedangkan asal mula tidak langsung ialah Pancasila sudah ada sejak zaman dahulu sebelum kemerdekaan yaitu dalam bentuk adat istiadat, budaya, dan agama bangsa Indonesia. Berpancasila dalam tri prakara yang terwujud dalam 3 asas, kebudayaan, religius, dan kenegaraan. Adapun kedudukan dan fungsinya sebagai pandangan hidup bangsa. Dasar negara ideologi, bangsa dan negara. Pancasila mempunyai ideologi terbuka, bersifat keterbukaan pemikiran mengikuti zaman namun silanya tidak dapat berubah, sedangkan Pancasila dengan ideologi tertutup, yaitu nilai-nilai Pancasila tidak boleh dipertanyakan lagi dan tidak menerima pandangan atau nilai lain meski berjalannya zaman. Nah, terdapat ideologi partikular dan ideologi komprehensif yang terdapat aspek kehidupan sosial, yang dimana Pancasila itu berada di antara kedua ideologi tersebut. Nah, maksudnya itu tidak memihak golongan apapun dan dikembangkan dari realitas dan fakta yang ada di Indonesia. Nah, ideologi nasional berasal dari dan bersumber dari filsafat hidup. Hingga hal ini saling berhubungan yang dimana
Filsafat adalah landasan ideologi. Yang kedua, kritik filsafatnya terdapat ideologi. Lalu yang ketiga, pengaruh ideologi. Lalu ada yang keempat, pengembang konsep-konsep filsafat. Dan kelima, pendekatan filsafat dalam pemecahan ideologi. Makna ideologi bagi bangsa dan negara. Tujuan dari ideologi Pancasila mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, menghargai dan menghormati keberagaman budaya, agama, dan etnis di Indonesia, menempatkan kesejahteraan rakyat sebagai prioritas utama, menjamin kedaulatan bangsa Indonesia dalam segala aspek kehidupan, menghormati harkat dan martabat manusia, serta melindungi hak asasi manusia. Pancasila ideologi yang bersifat reformatif, dinamis, dan terbuka. Maksudnya dapat senantiasa menyesuaikan dengan zaman, ilmu pengetahuan, dan teknologi, sehingga mampu memecahkan masalah dengan aktual serta dinamis, yang senantiasa berkembang seiring berjalannya aspirasi rakyat. Nah, ciri-ciri negara kesatuan terdiri atas satu kepala negara, Dewan Menteri, dan Dewan Perwakilan Rakyat. Yang pertama, Undang-Undang Ketatanegaraan. Kekuasaan tertinggi berada di tangan pemerintah pusat. Indonesia merupakan negara yang tersusun dari berbagai bangsa yang menjadikannya sebagai negara kebangsaan dengan istilah integralistik yang dimana menjamin kepentingan masyarakatnya sehingga menjadi satu kesatuan yang integral. Indonesia dijalankan dengan Pancasila, sehingga disebutlah negara Pancasila yang memiliki prinsip-prinsip nasionalisme yang berdasarkan Pancasila, bersifat majemuk, tunggal. Nah, Pancasila dalam konteks ketatanegaraan, Pancasila merupakan pedoman hidup bangsa dan dijadikan sebagai landasan hidup bangsa, yang dimana Pancasila menempati kedudukan tertinggi menjadi sumber dari segala sumber hukum atau sumber hukum dasar nasional dari dalam sistem hukum Indonesia. UUD 1945 adalah konstitusi yang tertulis menjadi dasar penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Maka perlu ditegaskan bahwa kedudukannya sebagai hukum dasar tertulis memiliki makna bahwa acuan sekaligus rujukan bagi pembentukan perundang-undangan di bawahnya. UUD 1945 bersifat fleksibel atau rigid, tertulis dan tidak tertulis. Sistem ketatanegaraan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945 dirancang berdasarkan nilai-nilai Pancasila, Dasar Negara, dan Undang-Undang 1945 yang mencakup struktur organisasi, pemerintahan, pembagian kekuasaan, mekanisme pengambilan keputusan, dan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah yang berada di Indonesia. Konstitusi dan Undang-Undang Republik Indonesia. Negara menjadi suatu bentuk organisasi yang ada di dalam kehidupan bermasyarakat, yang dimana prinsip seluruhnya warga negara adalah anggota suatu bangsa dan harus tunduk pada kekuasaan negara. Negara dan konstitusinya menjadi dua sisi. Tanpa sebuah konstitusi, negara akan roboh. Konstitusi berasal dari bahasa Inggris yaitu constitution dan bahasa Belandanya konstitut, yang artinya undang-undang dasar di Indonesia. Konstitusi pada hakikatnya merupakan hukum dasar yang tertulis, sehingga rumusnya tertulis dan tidak mudah berubah-ubah karena merupakan hukum yang paling tinggi di dalam negara. Undang-Undang 1945 pertama kali disahkan berlaku sebagai konstitusi negara Indonesia dalam sidang panitia persiapan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945. Sistem ketatanegaraan menurut Undang-Undang 1945 yaitu bentuk negara ialah kesatuan pemerintahan Republik Indonesia adalah presidensial, dan sistem politik sistem ketatanegaraan menurut Undang-Undang 1945 yaitu bentuk negara ialah kesatuan bentuk pemerintahan Republik. Bentuk pemerintahan adalah presidensial, sistem politik adalah demokrasi atau kedaulatan rakyat. UUD dapat menampung seluruh
aspirasi rakyat dan menjamin hak-hak konstitusional yang ada di Indonesia mengikuti zamannya, sehingga segala sesuatu bentuk hukum maupun mencakup tidak boleh melanggar dan melenceng dari Undang-Undang 1945. Lembaga negara menurut UUD 1945 yaitu ada BPK, meninjau keuangan negara yang menjadi tanggung jawab pemerintahan, memeriksa seluruh pelaksanaan APBN, melaporkan hasil pemeriksaan kepada DPR, mempertimbangkan standar akuntansi pemerintahan, mengembangkan status fungsional optimis. Lalu ada MPR. MPR mengubah dan menetapkan undang-undang dasar, melantik presiden dan wakil presiden, memberhentikan presiden dan wakil presiden dari jabatannya. Lalu ada DPR, yaitu bersama dengan presiden dalam mengesahkan rancangan UU, menetapkan anggaran pendapatan dan belanja negara bersama presiden, mengawasi pelaksanaan UAPBN dan sebagainya. Lalu ada DPD. DPD mengusulkan rancangan UU, membahas rancangan UU, dan mengawasi pelaksanaan peraturan undang-undang. Nah, lalu ada presiden dan wakil presiden menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan negara tertinggi bersama dengan DPR, membentuk UU, berhak menetapkan peraturan pemerintah pengganti UU apabila genting, dapat menetapkan peraturan pemerintah, lalu dapat menetapkan keputusan presiden dan instruksi dari presiden. Lalu ada Mahkamah Agung, yang dimana menyelenggarakan peradilan, mengawasi persidangan atau peradilan di bawahnya, memberikan pertimbangan secara hukum kepada lembaga negara, memberikan teguran, serta peringatan terhadap peradilan. Lalu ada Mahkamah Konstitusi, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang bersifat final untuk menguji UU kepada Undang-Undang 1945, memberikan keputusan terhadap DPR tentang penyelenggaraan presiden dan wakil presiden. Nah, menurut UUD 1945 memanggil lembaga-lembaga pejabat dan warga negara komisi yudisial. Lalu ada KY mengusulkan pengangkatan hakim agung, menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Hak asasi manusia dalam sejarah pemikiran akan HAM berasal dari Eropa pada abad ke-17 oleh John Locke. Sejarah perkembangan pemikiran HAM telah berlangsung lama dan mengalami revolusi dari yang sederhana hingga menjadi yang ada di zaman modern ini. Hak pribadi seperti hak hidup, hak milik pribadi, dan kelompok sosial seperti di suatu tempat atau kelompok, kebebasan sipil dan politik. Hak-hak yang berkenaan dengan masalah ekonomi dan sosial HAM telah dijabarkan dalam UUD 1945 berdasarkan pada tujuan negara yang ada di mana terkandung dalam pembukaannya, dan Pancasila. HAM bertujuan untuk mempertahankan hak norma dan kewajiban manusia. Pemerintah berperan penting dalam membentengi dan menegakkan HAM dan dalam negara seperti membentuk Komisi Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM, merumuskan instrumen hak asasi manusia, dan membentuk pengadilan hak asasi manusia. Terdapat berbagai macam pelanggaran dikelompokkan menjadi pelanggaran HAM ringan, yaitu seperti pencemaran nama baik. Lalu ada pelanggaran hukum berat seperti perencanaan pembunuhan, kegiatan perbudakan. Lalu ada pelanggaran HAM di keluarga seperti kekerasan di rumah tangga atau KDRT, pelanggaran HAM di lingkungan masyarakat, serta yang tercantum yang ada di dalam undang-undang. Aktualisasi Pancasila. Pancasila sebagai paradigma bangsa dan negara merupakan suatu keyakinan atau kepercayaan yang mendasari seseorang dalam melakukan segala tindakan, dapat mempengaruhi manusia dalam hal berpikir dan bersikap terhadap semua hal. Paradigma juga dapat berubah seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sejak dicetuskannya Pancasila, terdapat banyak konflik baik dari pencetusnya hingga masyarakat. Setelah banyak diskusi dan amandemen dasar negara, Pancasila dijadikan bahan perbincangan sebagai paradigma dalam kehidupan berbagai elemen dan aspek yang ada di
yang ada di dalam masyarakat. Nah, Pancasila sendiri merupakan paradigma pembangunan yang ada di mana merupakan landasan, asas dasar, dan pola pikir dalam membangun negara Indonesia agar semakin maju. Nah, iptek dan iptek ini hasil dari upaya manusia meliputi aspek akal, kehendak, dan rasa ingin tahu dalam meningkatkan kesejahteraan dan martabat manusia. Nah, dasar-dasar dari nilai bagi pengembang iptek sendiri hasil kebudayaan manusia. Nah, iptek harus didasarkan pada moral ketuhanan dan kemanusiaan yang adil dan beradab dalam berpolitik harus mengacu pada nilai-nilai Pancasila. Nah, terutama pada sila keempat nih. Sila keempat ini kan yang berupa sistem politik demokrasi berupa otoriter karena masyarakat dapat menempatkan kekuasaan tertinggi pada masyarakat negara Indonesia di mana kekuasaan berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nah, di era ini budaya-budaya barat tuh banyak masuk ke dalam masyarakat Indonesia. Nah, Pancasila berperan sebagai paradigma pembangunan budaya di mana nilai-nilai yang ada di masyarakat pada hakikatnya merupakan landasan dari nilai-nilai Pancasila. Nah, Pancasila merupakan sumber norma yang dirancang untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia. Nah, Pancasila merupakan paradigma pertahanan dan keamanan Indonesia itu telah teruji dalam sejarah perjuangan bangsa, karena bangsa Indonesia ini telah menghadapi berbagai ancaman dari dalam dan luar negeri. Baik dari luar negeri, ancaman dalam bentuk tradisional maupun modern yang bertujuan. Nah, negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, sehingga institusi dan keamanan mencakup seluruh aspek negara termasuk sistem pembangunan dan pertahanan keamanan. Nah, Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum, yang dimana Pancasila sebagai paradigma reformasi segala perubahan dan perbedaan harus berdasarkan Pancasila. Nah, bangsa Indonesia menginginkan perubahan penataan kembali kehidupan bernegara dan berbangsa untuk mewujudkan masyarakat madani yang menjunjung tinggi HAM dan harkat serta martabat manusia demokratis yang berarti keagamaan dan manusia yang beretika manusiawi dan beradab. Hal tersebut haruslah berlandaskan dari Pancasila agar tidak terjadi kekacauan di kemudian hari. Nah, pembangunan nasional merupakan upaya modernisasi dalam berbagai bidang kehidupan yang mengubah pola kehidupan tradisional menjadi pola kehidupan yang modern, didukung oleh iptek. Dalam mencapai hal tersebut, hukum memainkan peran yang sangat penting dalam memperbarui dan mengarahkan masyarakat agar tidak keluar dari pola-pola kehidupan yang diinginkan. Karena hukum sangat menentukan dalam berbagai bidang seperti partai, ekonomi, dan bidang lainnya, sehingga landasan-landasan dan nilai-nilai hukum sudah terkandung dalam Pancasila. Nah, Pancasila menjadi dasar cita-cita reformasi, sistem dan pola ekonomi yang diterapkan Indonesia. Sistem ekonomi Pancasila yang di dalamnya terkandung demokrasi ekonomi yang berarti kegiatan ekonomi dilakukan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat di bawah pengawasan pemerintah pembangunan ekonomi. Nah, harus mampu menghindari monopoli dan persaingan bebas dan yang mengakibatkan ketidakadilan di masyarakat. Dalam hal inilah Pancasila dijadikan sebagai paradigma pembangunan ekonomi dengan didapatkan pembangunan ekonomi yang sehat bagi perkembangan dunia usaha maupun ekonomi masyarakat. Nah, manfaat yang saya dapatkan setelah mempelajari Pancasila itu membantu saya sebagai mahasiswa PGSD itu lebih memahami nilai-nilai dasar negara, Pancasila, dan filosofi hidup, serta membantu saya memahami tentang saya berpikir kritis dan karakter saya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, saya juga mengerti tentang banyaknya filsafat Pancasila yang menumbuhkan nasionalisme dan cinta tanah air menjadi pedoman yang dimana Pancasila ini membuat sikap tingkah laku kita lebih tertata. Nah, serta menjadi pandangan hidup agar dapat berperilaku sesuai norma-norma yang berlaku di masyarakat. Nah, saya juga lebih mengetahui tentang paradigma
aktualisasi, lalu tentang lembaga-lembaga pemerintahan yang dimana banyak sekali Pancasila ini memberikan kita manfaat sebagai mahasiswa. Sekian dari saya, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ku